warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah ya Mas kalian, kembali kita berjumpa ya di majelis sore setiap hari Ahad ya. Ini acara tausiah podcast ya yang diadakan oleh yayasan kami tercinta yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nah, di kesempatan ini jamaah sekalian, saya bersama Ustadz Andi Kurniawan ya akan berbincang-bincang kita berdua yakni tentang bagaimana sih cara mendidik anak ya. Jadi cara mendidik anak. Nah, baik, untuk masalah mendidik anak ini jamaah sekalian, tentu seperti di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Sehingga dari ayat ini menunjukkan bahwasanya kewajiban ya bagi kita semuanya untuk mendidik anak kita agar supaya mereka semuanya selamat ya dari siksa api neraka. Baik, berikutnya coba kita sapa dulu ya Ustadz Andi Kurniawan. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair ya. Khair ya. Alhamdulillah. Semoga para pemirsa juga di rumah ya diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin. Ini kita ajak Ustadz Andi yang mumpung lagi liburan ini Ustadz ya. Sejatinya bukan liburan. Iya. Aslinya, karena memang seorang muslim setiap hari harus belajar. Belajar. Enggak ada namanya liburan. Insyaallah. Jadi di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar ya, dan di tengah-tengah kesibukan beliau dalam kegiatan-kegiatan beliau yang penting, maka beliau kami ajak ya untuk berdiskusi atau berbincang-bincang di sini, berbagi ilmu ya. Ustaz, jadi ternyata dari ayat tadi itu Ustaz, disebutkan oleh para ulama, ayat itu adalah merupakan dalil wajibnya mendidik anak gitu. Kira-kira Ustaz, kalau agar supaya ya anak kita ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh Ustaz, kira-kira itu apa saja sih yang hal-hal yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, sebelumnya dari ayat tersebut ya bahwasanya ini adalah suatu kewajiban bagi seluruh orang tua ya yang menyandang status sebagai orang tua ya. Ini adalah tugas terberat bagi para orang tua seperti itu. Adapun lembaga pendidikan ya ini tidak ya lepas dari tanggung jawab orang tua aslinya seperti itu. Tidak serta-merta seorang orang tua setelah memasukkan dia ke dalam sekolah ya atau lembaga pendidikan baik itu yang negeri maupun yang swasta ataupun yang pondok seperti itu ya, baik boarding maupun full day, ini sama saja ya. Orang tua tidak lepas tanggung jawabnya ya dari ayat tersebut. Iya, harus ya, memantau harus terus ya. Jadi tidak mindset seseorang ya sekarang mungkin ya seseorang menitipkan anaknya ke pondok, nanti anak saya harus bisa jadi ini ya, anak saya harus bisa ilmu ini, anak saya harus bisa ini dan itu ya. Bahwasanya yang perlu diingat ya, lembaga pendidikan ya, itu adalah sarana ya. Yang terpenting adalah tugas utama itu orang tua seperti itu. Nah, kita ini adalah sebagai pengganti ya, pengasuh orang tua di sekolah seperti itu ya. Baik itu sekolah negeri ya maupun yang mondok seperti itu. Jangan dikira ya ketika seseorang ya atau orang tua menitipkan anaknya ke dalam pompes, pondok pesantren, ke sekolah-sekolah lainnya ya, dia menginginkan apa yang ia harapkan, kemudian dia berlepas tangan dari mengajarkan, mendidik
membina, menasihati anaknya sendiri. Tidak, ini adalah ya, Salah. tanggapan yang salah kaprah seperti itu ya. Iya. Padahal sudah jelas ya, ayat itu ya menyuruh kepada orang tua seperti itu, bukan kepada guru ya, untuk mendidik. Ya memang itu amanah ya. Jadi orang tua itu menitipkan. Nah, titipan berarti kan amanah. Iya. Harus kita jaga. Dan tapi tidak lepas kewajiban yang utama itu adalah orang tua yang mendidik seperti itu. Jadi guru pesantren itu membantu saja. Membantu seperti itu. Kadang sebagian orang kan nganggap kalau sudah di pesantren udah Ah, selesai. seperti itu. Enggak. Sejatinya yang perlu dipahami dari ayat tersebut itu ya. Jadi mindset seseorang ke dalam pondok, ke dalam sekolah itu bukan seperti bengkel. Ya, jadi dia masukkan dalam kondisi rusak, pulang nanti bisa dia memanfaatkan kendaraan tersebut ya kembali normal lagi, atau ya barang-barang yang rusak kemudian di servis, kemudian setelah diservis Langsung dia bisa dipakai. bisa dipakai, atau yang tadinya itu rusak kemudian diservis jadi baik atau bahkan lebih bagus daripada yang aslinya sebelum sama dengan mungkin yang pemikiran ya, sebagian mungkin ya wali santri atau wali murid ya, dia memikirkan ya tak masukkan pondok saja, so nanti kan selesai dari situ dia punya akhlak yang baik. Belum tentu ya seperti itu. Orang tua tetap harus orang tua memantau, harus misalnya. memotivasi ya. Kalau orang tua ya tidak ada nasihat motivasi terhadap anaknya ya, ini kan kita di sini ya misalkan di suatu pondok ya, itu dari berbagai macam karakteristik ya anak seperti itu. Terlebih lagi kita bukan orang tuanya sendiri. Sama orang tuanya sendiri aja biasanya dia nggak nurut, apalagi dengan kita, Iya, orang betul. lain seperti itu. Nasihat orang tuanya saja biasanya diabaikan, apalagi nasihat orang lain seperti itu. Ya ini perlu diperhatikan, orang tua juga sama ya, tidak berlepas ya untuk mendoakan, menasihati seperti itu ya. Ini yang perlu diperhatikan oleh seluruh orang tua ya, Iya. seperti itu, tidak melepaskan tanggung jawab yang utama seperti itu. Jadi bukan habis dimasukkan pondok, dimasukkan sekolah sudah lepas, yang penting saya kemudian mungkin ada yang berdalih saya sudah bayar, seperti itu ya, sama seperti itu ya. Jadi memang meskipun bayar atau enggak bayar itu kewajiban, perintah itu tidak hilang seperti Iya. itu. Tetap orang tua Tetap itu orang harus tua memantau, seperti itu ya. iya, enggak melepaskan ya seperti hewan gitu aja kan dilepas gitu aja seperti itu, entah cari makan sendiri atau apa seperti itu. Iya. Terus Ustaz, juga penanaman ya kepada anak itu kan harus dibangun dari rumah dulu, San. Iya. Ya, seperti misalnya tentang tauhid ya. Itu kan tentunya kan orang tua harus sangat berperan di sana. Iya, sebagaimana di dalam hadis ya Ibnu Abbas seperti itu kan. Bagaimana pendidikan ya Rasulullah SAW, tidak hanya beliau itu mengajarkan kepada orang-orang dewasa atau orang tua saja, akan tapi Ibnu Abbas ketika berumur 6 tahun ya, atau kurang lebih sepantaran itulah, bagaimana menanamkan akidah di dalam diri seorang anak-anak seperti itu ya. Apa kata Rasulullah SAW, ya gulam ya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaga engkau seperti itu ya. Ini kan bukti akidah seperti itu. Jagalah ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Perintah-perintah Allah ya, yaitu dengan menanamkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seperti itu ya. Dan juga ya, walijtama'a ya, itu qaum ayyanfa'uka bisyai'in la yanfa'uka bisyai'in illa qad katabahu Allahu lak. Enggak ada yang bisa ya memberikan manfaat kepada engkau ya, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu yang memberi manfaat. Jadi semuanya itu tergantung ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya ini yang biasanya mungkin ya seseorang ya di sini adalah mindsetnya itu lebih mementingkan dunianya seperti itu ya. Pendidikannya mungkin ya dibilang, apalagi zaman milenial sekarang ya, anak itu kalau misalkan dia nggak bisa IT, nggak bisa komputer, itu dia lebih kedepankan daripada mungkin dia nggak bisa baca tulis Al-Quran ya seperti itu
ya. Dia nggak bisa matematika, les privat. Seperti itu. Kalau nggak bisa baca Al-Qur'an, ya nanti kan di sekolah diajarkan. Nah, seperti itu. Padahal ya di sini peran orang tua itu yang terpenting. Investasi dia setelah dia meninggal, inilah investasi yang bermanfaat, yaitu anak, ya, mendoakan, ya. Bukan nanti bapaknya, ibunya meninggal akan diajarkan matematika, bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Enggak mungkin. Akan ya yang buat bekal dia yang bermanfaat yaitu doa. Bagaimana anaknya bisa ya soleh, bisa mendoakan. Enggak diajari sama orang tua dari rumah, seperti itu. Ya enggak diajarkan ibadah, padahal sudah sama Allah Subhanahu wa taala apa? Disuruh apa? Wasiat Luqman, ya, seperti itu. Untuk melaksanakan sholat, seperti itu. Ya. Semuanya adalah yaitu untuk akhirat, ya. Jadi kita mengedepankan akhirat bukan dunia, seperti itu. Ya itu kadang Ustaz, kita kalau lihat itu les-lesan yang ilmu dunia Ustaz ya, itu kan mahal sekali. Iya, Itu bisa bayar satu kali pertemuan 50.000, 100.000. ya tanpa ada tawar menawar. Tanpa ada itu, kadang mungkin sebagian orang itu sangat murah sekali. Iya. Tapi kadang orang sudah menganggap merasa berat, suruh bayar cuma SPP ke apa itu, Iya, TPQ ya 5.000 per bulan aja 5.000 telat-telat. per bulan telat-telat, ya seperti itu. Ya mungkin banyak alasan juga seperti itu. Mungkin Tapi ini Ustaz juga. kalau ya les privat bahasa Inggris 1 bulan 1 juta. Kalau les TPA atau TPQ 1 bulan berapa? 20.000, 15.000. Ya bayarnya rapel double bulan depan. Seperti itu. Ya, ini bukti ya yang membuktikan bahwasanya ya seseorang itu masih mementingkan yaitu dunia dia. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin menganggap atau meyakini betapa bernilainya ilmu agama itu mungkin kurang mereka. Iya, Ya, menganggap mungkin ilmu agama itu ya menurut mereka hal yang tidak terlalu penting, mungkin begitu ya. seperti Sehingga tidak terlalu menghargai. Iya. Tapi kalau mungkin pikir mereka kalau ilmu dunia kan nyata Ustaz. Iya, Ya kan, seperti pikir itu. mereka nyata padahal Iya. enggak juga sebenarnya kan. Sarjana-sarjana banyak Ya, juga makanya yang itu kurang yang anak sekarang ya zaman ya. Itu kurang rekreasi, kurang healing ya. Mungkin dia healing ke pantai coba aja healing rekreasi ke kuburan. Suruh lihat. Nah, itu aslinya rekreasi yang utama. Iya, Seperti itu. Kalau kita lihat ke kuburan, apa sih yang mereka kumpulkan, yang mereka cintai, ya, yang mereka damba-dambakan, ya, seperti itu. Ya apa ia ikut ke kuburan? gelarnya enggak ikut. Seperti itu. Entah itu gelar, rumah, harta, semuanya ya, seperti itu. Nah, ini seperti itu. Nah, mungkin kalau sudah masuk kuburan baru ngerti. Seperti itu. Ya, pentingnya ilmu agama seperti itu dan mendidik anak ya mulai dini tentang agama itu sangatlah penting. Dan merupakan investasi yang terbesar ya bagi orang tuanya, seperti itu. Dan kita sudah mendengar hadis ya, yang sangat masyhur ya mungkin di telinga-telinga kita, enggak hanya di kajian-kajian, di khutbah ya, seperti itu. Ya, seseorang yang meninggal tidaklah bermanfaat kecuali ya ada 3 amalan yang bermanfaat, sedekahun jariyah, atau ilmu yuntafa'u bihi. Seperti itu. Ya dia ilmu yuntafa'u bihi, ilmunya aja enggak punya, gimana? Seperti itu. Bisa yang ketiga seperti itu, ilmunya aja enggak punya untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Bagaimana? Awaladun solihun yad'u lahu. Gimana dia doakan? Iya, bagaimana anaknya bisa mendoakan kalau enggak diajari doanya, seperti itu. Iya. Ya, hafalan perkalian, hafalkan, suruh hafalkan. Doa orang tua gimana mendoakan orang tua? Enggak tahu. Ya nanti mungkin kalau orang tuanya meninggal ya dihafalin mungkin perkalian gitu kan. Seperti itu. Juga kadang dari sini kan menunjukkan bahwasanya yang belajar menuntut ilmu agama itu bukan hanya anak ternyata. Orang tua seharusnya justru malah harus lebih giat Iya, bagaimana dia harus bisa mengarahkan anaknya sedangkan dia sendiri adalah orang yang tidak mengerti tentang ilmu. Iya, makanya kan yang dibaca oleh ya kaum muslimin ya yang sudah mengenal ya kajian atau yang sudah mendengar hadis-hadis ya yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ya keutamaan membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, seperti itu kan di sana ada wa kana abuhuma sholihah ya. Jadi seseorang itu ya kepingin anaknya soleh ya lihat dulu, ngaca dulu ya, dirinya ya harus soleh juga. Gimana seseorang itu ya, contohnya yang mungkin sepele ya,
seperti wasiat Luqman tadi ya, nyuruh anaknya sholat tapi dia nggak sholat. Nah seperti itu kan, ini nggak lucu. Iya, Seperti itu ya, nyuruh anaknya berbuat kebaikan tapi dia nggak mau berbuat kebaikan. Nanti kalau misalkan dibalik, ya, misalkan anaknya, ayo nak sholat, loh kenapa abinya nggak sholat, kenapa umi nggak sholat, nah, kenapa ibu nggak sholat, kenapa bapak nggak sholat, kok ngajari saya, kok nyuruh saya. Kalau dibalik seperti itu, nah, bagaimana? Seperti itu kan. Nah ini kan repot. Apalagi ini yang musim-musim pindah belajar, bukan liburan ya. Nah, aslinya itu mereka itu yang liburan ya cuma pindah belajar, yang setiap hari mungkin di sekolah, di pondok, ini sekarang di rumah. Nah, dan ini adalah tanggung jawab yang mana orang tua harus benar-benar bisa mendidik ya, seperti itu, membimbing bagaimana, dan dia bisa merasakan apa yang kita rasakan sekarang ini. Mungkin ada sebagian orang yang melihat bahwasannya cuma gitu, kata di pondok kan sudah ada ininya, sudah ini, kita kan sudah bayar, kita bayar itu ustadz-ustadznya apa itu. Nah sekarang mungkin ya, dan itu ada memang beberapa pengakuan orang tua ya, keluhan mereka, oh ya ternyata ya ini baru anak satu saja saya di rumah wis angel tuturane. Seperti itu ya. Bagaimana kita yang ada di pondok dengan beberapa jumlah santri dan dari berbagai macam karakteristik itu berbeda-beda. Seperti itu. Satu saja dia sudah menyerah, banyak keluhan. Nah ini membuktikan bahwasanya nggak mudah mendidik, membimbing anak seperti itu ya. Makanya perlu juga motivasi ya. Jangan yang maunya enak kemudian menuntut ini itu tanpa ada ya memberikan motivasi, nasihat kepada anaknya sendiri, mendoakan apalagi seperti itu ya. Iya Ustaz, itu tadi Ustaz, seorang guru itu kan tentunya mengawasi ratusan santri ya, gitu mungkin ya. Ratusan, kita mungkin yang masih mungkin ratusan ya. Banyak yang di luar sana ribuan bahkan Gitu seperti ya. itu. Bagaimana? Sedangkan mungkin ustadznya ya terbatas, banyak muridnya seperti itu. Enggak mungkin kita mengistimewakan ya satu ya. Ini jaga ini ya, kalah presiden. Pas pampres ya ada ini pengawalnya satu orang, berapa gitu ya. Kalau gitu sekolah luar biasa aja. Seperti itu, yang butuh penanganan khusus ya. Penanganan yang luar biasa berarti sekolahnya harus luar biasa seperti itu. Ya itu berarti kan orang tua itu juga harus mengerti Ustaz ya, betapa sebenarnya guru kita itu ya, ustadz-ustadz yang mengajar itu bagaimana capeknya. Karena orang tua yang ketika anaknya pulang ngelihat kok anaknya itu masih belum berubah, misalnya tutur kata, sikap, ya itu kan sebenarnya kan dia harus merasa sulit sekali rasanya selama 1 minggu ini untuk merubah anaknya gitu ya. Iya, bagaimana kita yang di sini itu dari berbagai macam karakteristik anak itu merubah mereka yang tadinya mungkin yang kurang baik seperti itu kan, menjadikan anak tersebut menjadi baik, menjadi soleh dan solehah seperti itu. Iya. Dan tidak mungkin lembaga pendidikan yang nama pendidikan itu nggak mendidik, itu nggak mungkin seperti itu. Dan mungkin ini orang tua enaknya, ini Ustadz kan pokoknya saya serahkan semuanya, saya bayar, terima mateng gitu. Saya bayar terima mateng. Ini bukan bengkel kita di sini seperti itu ya. Habis naruh terima jadi, terima beres, enggak seperti itu ya. Yang jadi itu kan sebenarnya tanggung jawab mereka ya. Lah iya, kita pun di sini ya punya kebutuhan lain seperti itu, bukan hanya kita juga di sini punya keluarga, kita juga punya anak seperti itu. Kita juga harus mendidik anak-anak kita di samping mendidik anak-anak orang seperti itu. Masya Allah. Ini jadi aslinya Ustadz, jasa guru-guru kita itu banyak sekali sebenarnya. Iya, jadi yang ironisnya seperti itu. Ini orang yang istilahnya membantu dia, menolong dia untuk menjadikan anaknya soleh, tapi dia nggak tahu adabnya kepada orang yang memberikan ilmu kepada anaknya. Seperti itu. Ini yang sangat ironi seperti itu ya. Yang nggak pantas seperti itu. Anaknya sudah diajarkan tapi dia nggak punya adab kepada orang yang mengajarkan yang ilmu seperti itu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan seperti itu. Bagaimana dulu ya para ulama-ulama salaf ya, ketika dia istilahnya ihtiram ya, ta'zimul ilm ya, memuliakan ilmu dan juga sahibnya seperti itu ya, dan juga yang mengajarkannya ya, seperti itu. Bagaimana ya, seperti itu. Maka kita harus ya juga sama ya, zaman ke zaman itu tidak akan berubah seperti itu. Jadi ya harus kita memuliakan ya
orang yang berilmu seperti itu. Terlebih lagi orang yang berjasa terhadap ya keluarga kita, entah itu dari anak-anak kita yang memberikan ilmu yang bermanfaat, nah kita lebih harus menghormati, memuliakan beliau seperti itu ya. Insyaallah. Jadi memang ya harus ya ditanamkan nggak hanya di sekolah saja. Nah waktu seperti ini kesempatan emas dan ini tabungan akhirat mungkin bagi para orang tua, karena apa, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ya para orang tua adalah pemimpin ya. Seperti itu, dan akan ya dimintai pertanggungjawaban semua pemimpin tersebut ya. Ya, juga Ustadz, apa saja Ustadz kira-kira yang perlu ditanamkan, hal-hal dasar Ustadz ya, yang sangat mendasar, yang tugas kita semuanya ya untuk kita berikan kepada anak-anak kita Ustadz. Kira-kira apa saja hal-hal yang penting gitu, yang harus ini tersampaikan kepada anak-anak kita gitu. Ya, yang pertama yang tadi seperti itu ya, tentang tauhid ya, penanaman tauhid terhadap anak seperti itu, karena ini tauhid ini adalah intinya jadi ibadah semua yang bagus ya, bermacam-macam mungkin yang apa, tapi ibadahnya ini ya, yang pertama dia tidak diserahkan atau tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Ya, seperti itu. Dan ini seperti itu. Iya, juga di dalam Al-Qur'an Ustaz, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nah, iya. Jadi kata Allah itu, kami tampakkan semua amal manusia nanti ya, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Itu kan tidak lain karena orang yang beramal kebajikan tapi ternyata tidak memiliki tauhid itu saja. Iya, seperti itu. Akhirnya amalnya semuanya itu sia-sia gitu. Jadi ini berarti tauhid ini sangat penting saja, urgen ya. Mungkin orang yang dia tauhid lagi, ini tauhid lagi. Iya, apakah sekarang kita tuh mengetahui makna yang kita ikrarkan, yang kita persaksikan itu makna aslinya kalimat tauhid itu apa? Mungkin sebagian kita ya coba tanya kepada diri kita sendiri. Ya, bahwasanya kalimat tauhid itu mempunyai syarat-syarat, mempunyai rukun. Apa kita sudah tahu konsekuensi dari syarat-syarat dan rukun tersebut itu apa? Dan bagaimana pengaplikasiannya? Seperti itu. Kemudian lawannya ya, lawan dari tauhid kesyirikan. Apakah kita sudah tahu mengetahui macam-macam kesyirikan? Seperti itu. Dan apa konsekuensinya juga ketika seseorang itu melakukan kesyirikan? Nah ini harus diajarkan kepada anak-anak kita ya semenjak dini. Agar apa? Ya bukan untuk wawasan saja, akan tapi biar dia tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Seperti itu. Kadang kan kayak misalnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu kan hanya diucapkan aja. Iya. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kita dari kebakaran saja, anak kita tuh langsung kita gendong, langsung kita bawa lari. Ini baru api dunia. Nah, kalau api neraka, kalau melakukan kesyirikan dia kekal. Seperti itu. Alhamdulillah min dzalik ya. Semoga anak-anak kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa mengaplikasikan ya tauhid dengan benar seperti itu ya, dan tetap semangat untuk ya menuntut ilmu seperti itu dimanapun mereka berada seperti itu. Ya Ustaz, di masa liburan-liburan ini kira-kira nasihat apa Ustaz yang antum sampaikan kepada santri-santri dan juga para ikhwan ya yang sedang belajar kemudian pulang di rumah dan mereka di masa-masa liburan ini ya, yang kata Ustaz tadi sebenarnya bukan libur gitu ya. Iya ya. Coba silakan kasih nasihat buat yang pertama ya tetap ya, yaitu tetap menimba ilmu ya dimanapun berada ya. Yang kedua yaitu jadilah kunci kebaikan seperti itu. Sebagaimana kalian sudah menimba ilmu kebaikan di sini ya, karena ilmu itu ya adalah buahnya amal ya. Kalian harus praktekkan ya di sini ilmu kebaikan ya. Kalian sebarkan ilmu-ilmu yang kalian pelajari seperti itu ya. Dan jangan jadi kunci-kunci keburukan seperti itu ya. Ya seorang ya itu harus bisa menjadi apa, kunci kebaikan, terlebih lagi sudah mempunyai ilmunya seperti itu ya. Dan jangan menjadikan ya diri kalian ya di rumah ya itu kunci-kunci keburukan. Waliyadzubillah ya, seperti itu. Masa sih ya, mungkin kita di kalangan pondok ini anak santri tapi kok akhlaknya kurang bagus seperti itu ya. Ini dan juga menimbulkan ini ya otak-otak bikin onar ya ini ya. Seperti itu. Bukan seperti itu ya.
seorang thalibul ilm. Dia harus bisa menjadi apa? Yaitu lentera, ya, penerang, ya, yang utama dari keluarga kemudian kepada ya masyarakat lingkungan sekitarnya seperti itu, ya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW membawa dari ya yang gelap kepada nur, ya, seperti itu. Ya juga sama kalau misalkan ya di sana ya terlebih lagi lingkup yang paling dekat keluarga, ya. Kalau mereka masih belum ada yang mengetahui tentang ilmu-ilmu yang wajib, yang prinsip, ya, yang harus mereka ketahui, maka ajarkan. Ya, tugas kita yang sudah mengetahui ajarkan seperti itu. Dan yang kedua, yang selanjutnya ya, yaitu jangan lupa berdoa, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu ya yang bisa membolak-balikkan hati manusia, ya, yang memberikan hidayah, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan perantara kita menyampaikan ilmu yang apa kita dapatkan di pondok, seperti di sekolah-sekolah, itu adalah wasilah, ya, seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu, karena hidayah memang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita mungkin ya dari kita hidayatul apa? Irsyad. Tapi hidayatul taufik itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Makanya ya terus kita mendoakan seperti itu agar ya keluarga kita, ya, orang-orang yang kita sayangi, yaitu mendapatkan hidayah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bisa itu beribadah dengan benar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa ya Anas sampaikan pada sore hari ini. Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz, ya, Jazakallah sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semuanya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Andi Kurniawan, bermanfaat, barokah, ya, dan kita bisa mengamalkan semua yang beliau nasihatkan dan beliau sampaikan tadi. Cukup sampai di sini dulu ya Mas kalian. Semoga berjumpa di kesempatan berikutnya. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.